Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang pendaftaran P3K 2024 dan juga pendaftaran CPNS 2024. Ya, benar, sejauh ini kita mendapatkan informasi bahwasanya untuk pendaftaran CPNS itu difokuskan untuk kuota umum, sedangkan untuk formasi P3K ini 100% kuota untuk non-ASN. Dan untuk mekanisme seleksi untuk penentuan kelulusan di sini nanti sama-sama menggunakan seleksi CAT ya. Namun untuk yang CPNS nanti ada passing grade, dan juga untuk yang P3K itu tidak ada passing grade. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya yaitu kapankah pendaftaran CPNS dibuka dan juga pendaftaran P3K dibuka. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru secara resmi, yaitu telah terbit surat Kemenpan RB terbaru terkait tentang sosialisasi pengadaan CASN tahun anggaran 2024. Nah, tentunya di sini dari surat undangan untuk menghadiri sosialisasi kebijakan pengadaan PNS tahun 2024 tertanggal 24 Juli 2024 ini nanti akan menjadi sinyal kuat bahwa pendaftaran CPNS dan P3K ini akan segera dibuka. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, telah rilis yaitu surat undangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tertanggal 24 Juli 2024, yaitu surat undangan bernomor B3359 SM0100/2024. Ya, benar, di sini lampirannya satu berkas ya. Kemudian ini adalah terkait tentang undangan sosialisasi kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Surat undangan yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah, baik itu pusat maupun juga daerah. Ini adalah dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS tahun anggaran 2024 di lingkungan instansi pemerintah. Kami bermaksud menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2024 yang nantinya ini akan dilaksanakan yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, teman-teman. Nah, tentunya kalau misalkan di sini terkait tentang mekanisme dan juga kebijakan pengadaan CPNS 2024 disampaikan pada tanggal 29 Juli, tentunya nanti akan menjadi indikasi kuat bahwasanya untuk pendaftaran CPNS 2024 akan segera dibuka, teman-teman. Ya, mana di sini nanti diadakan ya, yaitu untuk sosialisasi pengadaan PNS 2024 itulah tanggal 29 Juli 2024 nanti pukul 10.00 ya sampai dengan pukul 11. Jadi waktunya 1 jam, teman-teman. Ya, nanti akan disampaikan melalui Zoom meeting ya. Nah, nanti tautan akan diinformasikan. Inilah surat yang ditujukan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau kabupaten, kota maupun juga provinsi ya. Dan nanti kita akan mencari tahu terkait tentang live streamingnya ya. Tentunya biasanya dari Kemenpan RB nanti akan menyampaikan live streaming terkait tentang kebijakan ini. Nah, untuk agenda yang nantinya itu akan dibahas yaitu diantaranya yang pertama mengenai kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Yang kedua, mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Nah, tentunya di sini nanti kita akan mengetahui nih untuk pengadaan PNS itu kira-kira seperti apa. Apakah masih sama dengan di tahun kemarin ataukah bagaimana? Apakah nantinya ada passing grade atau enggaknya, penentuan kelulusannya seperti apa, tentunya nanti akan disampaikan, dipaparkan pada saat kegiatan sosialisasi nantinya, teman-teman. Nah, di sini untuk daerah-daerah yang diundang ya, tentunya yang telah mengirimkan yaitu permohonan untuk pengajuan formasi CPNS 2024 ya. Nah, sehubungan dengan itu ini disampaikan untuk mengikuti dan menugaskan pejabat yang membidangi untuk menghadiri kegiatan sosialisasi itu ya. Nah, selanjutnya untuk berikutnya ya, benar, di sini juga disampaikan bahwasanya untuk tata cara panduan teknis kegiatan sosialisasi di sini nanti peserta hanya diperkenankan menggunakan satu akun ya untuk masing-masing pemerintah. Nah, tentunya ini adalah terkait tentang mekanisme dari BKPSDM ataupun juga dari kabupaten, kota maupun juga provinsi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Nah, kemudian kalau misalkan kita cek ya, inilah untuk daftar instansi yang diundang, teman-teman. Inilah untuk daftar instansi yang diundang. Ini adalah untuk daftar instansi daftar undangan instansi pusat ya. Nah, ini ada 69.
Ini mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kemudian Badan Riset sampai dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian untuk yang daftar undangan di instansi pemerintah daerah, mulai dari pemerintah Aceh, kemudian sampai seterusnya ya. Di sini kalau misalkan kita total, di sini terdapat ada 360 ya. Oke, sampai dengan 440, 479. Nah ini jadi sampai dengan 479 ini adalah yang nantinya diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengadaan PNS 2024. Nah kalau misalkan di sini kita cek ya, ini adalah untuk materinya. Ini kita bisa cek untuk materi yang nanti akan dipaparkan, yaitu jam 10 sampai 10.10 ini adalah pembukaan, nanti Sekretaris Kemenpan RB, kemudian 10.10 sampai dengan 10.30 nanti adalah tentang kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Nanti akan disampaikan oleh PLT Deputi Bidang SDM ya. Kemudian jam 10.30 sampai dengan 10.50 ini adalah nanti mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan PNS 2024. Nah, jadi disinilah nanti materi yang sangat kita nantikan terkait tentang juknis ataupun juga tentang pengadaan CPNS 2024 nanti sistemnya bagaimana, itulah di materi ini ya, yaitu tentang kebijakan pengadaan PNS dan juga mekanisme pelaksanaan seleksi PNS 2024. Nanti akan disampaikan langsung oleh PLT Kepala BKN ya. Sedangkan nanti jam 11 inilah sudah penutupan. Nah kalau misalkan kita melihat situasi ini nanti hari Senin ya, ini sudah mulai akan dilakukan sosialisasi pengadaan PNS 2024. Tentunya nggak lama lagi, biasanya nanti akan segera dibuka ya untuk pendaftaran CPNS 2024. Nah selanjutnya di sini kalau misalkan kita sandingkan ya dengan prosesnya terkait juga pendaftaran P3K 2024, tentunya juga menggunakan alur yang sama. Bahwasannya setelah dulunya ini dibuat surat perintah untuk usulan kebutuhan baik itu CPNS maupun juga P3K, maka untuk yang terakhir, tahap terakhir adalah kebijakan pengadaan ASN. Untuk yang P3K tentunya menunggu untuk RPP manajemen ASN yang sekarang sudah jadi namun masih dilakukan uji publik ya. Nanti sepertinya akan bisa dilaksanakan secara bersamaan, ataukah kalau misalkan nanti nggak bersamaan, selang waktunya pun nggak akan jauh berbeda untuk pendaftaran CPNS dengan P3K. Untuk CPNS sudah ada titik terang, untuk P3K ini dalam waktu dekat nanti akan segera dirilis ya. Jadi tahapan terakhir dari pengadaan persiapan CASN 2024 adalah sebenarnya kemarin dijadwalkan di bulan April ya. Namun sampai di sini kita di bulan akhir bulan Juli, hampir di Agustus ya. Ini kebijakan pengadaan ASN ini baru akan disosialisasikan. Nah, sosialisasi tentunya itu adalah merupakan tahapan terakhir setelah uji publik teman-teman. Setelah itu barulah akan dibuka untuk pendaftaran seleksi CASN baik itu CPNS maupun juga P3K. Dan selanjutnya sejauh ini informasi yang kita dapatkan terkait tentang mekanisme seleksi PNS dan juga P3K 2024 ini adalah untuk pengadaan PNS itu untuk talenta digital ya. Nanti mekanismenya ini ada nilai ambang batas dan juga ada perankingan. Ini kalau pengadaan PNS ya, nanti akan disosialisasikan di hari Senin. Kemudian ada afirmasi formasi khusus, ini adalah OAP ya, Kaltim, kemudian disabilitas, cum laude dan juga diaspora. Sedangkan untuk yang P3K ini adalah difokuskan untuk penuntasan pengangkatan dari honorer yang terdaftar di database BKN melalui pengadaan P3K, nanti juga menggunakan CAT ya. Nah ini kemudian berdasarkan dari lowongan formasi yang ada akan diangkat menjadi P3K penuh waktu kalau misalkan kita lulus sesuai dengan formasi yang ada. Ini adalah kriteria pelamarnya nanti XTHK 2 dan juga tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Kemudian jika kita nggak ada formasi atau habis formasinya kalah perankingan, kemungkinan nanti kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Inilah untuk substansi kebijakan. Ini tentunya sekarang ini masih sedang dibahas ya, dan sepertinya sudah masuk di uji publik nih. Nah, semoga ini bermanfaat dan teman-teman bersiap-siap ya untuk mendaftar CPNS maupun juga P3K 2024. Sebentar lagi nanti insya Allah akan segera dibuka. Demikian, semoga tahun ini kita lulus semua ya menjadi ASN, P3K maupun juga CPNS.